是斗圣强者。啊！ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Xiaoyan mendominasi pertarungan di bagian luar Pulau Naga Timur sebelum bertemu Xian. Lawannya sih berada di ranah Bansheng, tapi sok keras banget. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Setelah kemarin Xiaoyan OTW ke Pulau Naga Timur, kita pun diperlihatkan dengan kondisi bagian luar Pulau Naga Timur tempat Xian berada. Saat itu, Tetua Julie dan Heijing dibuat nyesek banget nih guys. Karena sesama klan naga primordial aja, mereka semua tuh tega menghabisi sesama ras mereka sendiri. Kemudian datanglah para tetua dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Utara bernama Chen Xuan dan Huojan, di mana dua musuh itu tak akan membiarkan Heijing dan Tetua Li lewat gitu aja. 同类的魔盒最美味，哪怕是一只蚊子也不如。三大龙王有令，这里的恶行都是你们干的吧？同族相残也就算了，居然还七龙岛千玄，北龙岛火战。 Tetua Julie yang berusaha menyadarkan Chen Xuan dan Huojan kalau Xian tuh adalah kaisar naga berikutnya, menggantikan bapaknya dulu yang hilang secara misterius. Di momen ini Xian benar-benar diremehkan pihak musuh nih guys, karena bocah ingusan seperti Xian tuh tak akan pantas banget memimpin semua raja naga di masing-masing pulau naga. Mendengar hal itu, Heijing pun tak terima kalau Xian sebagai kaisar naga berikutnya diremehkan begitu. Sampai pada akhirnya dia pun menyerang secara membabi buta. Heijing yang merasa tak berguna banget kala itu karena dia masih di ranah dusun tuh tak akan bisa melawan dua musuh di sana yang ranahnya Bansheng keduanya. Di momen ini, Heijing pun tak mau membuat Xian lama menunggu bantuan datang nih, karena dia dikurung dalam formasi musuh. Sampai pada akhirnya, Heijing pun nekat untuk membakar esensi darah naga primordialnya tersebut, supaya bisa mengurung Chen Xuan dan Huojan di sana, agar Tetua Julie bisa pergi ke tempat Xian berada. Heijing,你这样会死的！竟然不惜损耗自身寿命。 强行给这个破罩子！有，龙皇陛下越危险，快去救龙皇陛下！停！别管我，快走！ Chen Xuan dan Huojan yang dibuat kesal dengan teknik belenggunya Heijing karena mengorbankan garis darah naga primordialnya tersebut. Di sini mereka berdua pun berusaha menghancurkan teknik belenggu tersebut dengan kekuatan penuh. Dan ketika teknik itu berhasil mereka hancurkan secara paksa, mereka berdua ini langsung berpencar sendiri-sendiri nih guys. Mengingat kalau Tetua Julie bisa sampai ke tempat Xian berada, maka reputasi mereka ini akan jadi buruk di mata para Raja Naga. 我体内的那道龙皇血脉， Heijing yang dibuat tak berkutik karena kekuatan kultivator Bansheng tuh bener-bener jauh lebih kuat dari dugaannya. Di momen ini, Heijing yang lagi dan lagi dipanas-panasin perihal Xian kalau calon kaisar naga kebanggaan Pulau Naga Timur tuh bakal jadi santapan para tiga raja naga nanti. Mendengar hal itu, Heijing pun nekat lagi nih untuk meledakkan dirinya di sana, di mana Heijing rela bertaruh nyawa sambil ngajak musuh di depannya itu untuk ikut mati juga demi kemenangan Pulau Naga Timur. Heijing yang kesulitan untuk mendekati musuh karena dia berhasil melepaskan diri dari cengkraman Heijing agar bisa jaga jarak aman. Kemudian Heijing yang melihat kilas balik saat Xian memberikan secercah harapan kalau klan naga primordial tuh bisa jadi utuh kembali. Di sini Heijing pun berniat meledakkan dirinya di sana tanpa peduli keberadaan musuh jauh atau tidak. Namun sayangnya rencana Heijing kala itu langsung digagalkan oleh musuh.
反抗，必将属于三大龙岛。 Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang tiba-tiba aja muncul di belakang Huojan sambil mencengkeram kepalanya. Di momen ini sih Huojan langsung dibuat keringat dingin tuh. Karena keberadaan Xiaoyan tak bisa dia rasakan dan muncul tanpa dia sadari pula. Merasa kalau Xiaoyan ini berbahaya, dia pun ngajak negosiasi Xiaoyan. Kalau dirinya akan melepaskan He-Jing jika dia mau melepasnya pula. Kata Xiaoyan sih kalau dirinya sekarang tuh bisa menghancurkan kepala Huojan duluan sebelum dia melukai He-Jing. 二，一命换一命，值了！萧炎，杀了他！ Xiaoyan yang berhasil menyelamatkan He-Jing tanpa membuatnya terbunuh. Di momen ini sih Xiaoyan pun memberikan pil penyembuh nih agar He-Jing bisa memulihkan diri dulu dari momen sekarat tersebut. Namun He-Jing yang udah siap mati dari tadi tuh malah menyayangkan banget kalau tadi harusnya Xiaoyan bunuh Huojan aja. Namun kata Xiaoyan sih dia mau memprioritaskan keselamatan He-Jing dulu daripada menghabisi musuh kala itu. 你伤得太重，先恢复伤势。黑金前辈，你怎么样？这小子。 He-Jing yang meminta tolong kepada Xiaoyan agar segera membantu Xian aja nih, karena urusan Huojan tuh akan ditangani oleh He-Jing. Namun Xiaoyan tak tega melihat He-Jing yang udah babak belur gini pasti akan bertindak nekat demi melindungi Xian. Di momen ini Xiaoyan yang diperingatkan oleh Huojan kalau Raja Naga akan mengajar Xiaoyan jika dia masih benar-benar niat ingin ikut campur urusan klan naga primordial. Kata Xiaoyan sih, kultivator Banseng doang tuh jangan sombong di hadapannya kala itu. Melihat Xiaoyan bisa mengalahkan Huojan dengan begitu mudahnya, He-Jing pun dibuat terkaget-kaget banget nih. Kalau sekarang Xiaoyan udah di ranah Dosheng aja, padahal dulu tuh ranahnya Xiaoyan di bawah He-Jing. Setelah itu, He-Jing pun menjelaskan situasi di Pulau Naga sana. Kalau sekarang 3 Raja Naga telah mengepung Xian di Pulau Naga Timur. Tak lama kemudian, datanglah Yao Ming dan kawan-kawan yang saat itu sih berhasil menyelamatkan tetua Juli serta mengalahkan Qian Xuan pula. 是三大龙岛请来对付我东龙，区区半胜，在我手里还。主力长老，我没事，是萧炎救了我。 Xiaoyan yang menjelaskan kepada tetua Juli dan He-Jing kalau Yao Ming ini ada di pihaknya untuk membantu Xian. Mendengar hal itu mereka mulai lega nih guys. Karena info sebelumnya sih 3 Raja Naga mau ngajak suku Piton Bumi untuk nyerang Xian. Namun untung aja Yao Ming merebut kembali tahta suku Piton Bumi dan berpihak kepada Xiaoyan. Untuk saat ini sih situasinya cukup genting karena 3 Raja Naga berniat untuk menggagalkan Xian, menyempurnakan garis darah Kaisar Naganya itu. Di sisi lain terlihat jika bagian dalam Pulau Naga Timur tuh udah luluh lantah dan hancur di mana-mana. Saat itu Tetua Agung Qingshan selaku tetua tertinggi di Pulau Naga Timur tuh kalah melawan Xuanmo di ranah Dosheng Bintang 2. Walaupun mereka berdua sama-sama di ranah Dosheng Bintang 2, tapi kasusnya di sini tuh Pulau Naga Timur diserbu 3 kekuatan besar dari masing-masing pulau. 青山大长老，王陛下坚持不了多久。 Tetua Agung Qingshan yang saat itu berkata kepada Xuanmo kalau tindakannya tersebut udah menyimpang banget dari ajaran leluhur klan naga primordial dulu. Ditambah lagi dengan tindakan mereka yang ngajak musuh bebuyutan mereka alias klan Phoenix Iblis tuh bener-bener hina banget. Karena sama saja mencoreng martabat baik leluhur mereka sebelumnya. Harusnya sebagai sesama klan naga primordial mereka tak boleh membantai satu garis darah mereka sendiri. Beberapa saat kemudian Xiaoyan dan kawan-kawan yang berhasil sampai di tempat tersebut, tentu aja Xuanmo dibuat terkejut nih.
kalau tetua Juli dan Hejing masih hidup nih guys, dan kemungkinan besar dua anak buahnya tadi udah tewas. Namun yang jadi perhatian Xuanmu kala itu adalah Xiaoyan karena dia datang tanpa luka sedikit pun, yang menandakan kalau kekuatan ras manusia ini jauh di atas Qian Xuan dan Huojan. Tanpa pikir panjang, Xuanmu pun nyuruh semua anak buahnya di sana untuk menghentikan Xiaoyan agar tak masuk ke dalam aula naga. Wah, kira-kira Xiaoyan nanti bakal melawan Raja Naga siapa tuh? Kalau dugaan admin sih, 3 Raja Naga itu bakal dilawan Xiaoyan, Xian, dan Yao Ming. Ya, 1 lawan 1 lah di antara ketiganya itu. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.